Innal hamdalillah nahmaduhu wa nastaghfiruh wa natawakkalu bihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Jamaah subuh yang dimuliakan Allah Ta'ala, marilah kita bersyukur kehadirat Allah Ta'ala. Salawat dan salam semoga terlimpah pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga terlimpah pula pada seluruh keluarga beliau, sahabat beliau dan umat beliau termasuk diri kita mendapatkan syafaat ila yaumil qiyamah. Allahumma amin. Mari kita lanjutkan pembacaan hadis dalam kitab Fadilatus Shalah, bab anjuran khusyuk dan khudu dalam salat. Hadis yang berikutnya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. An Abdullah bin Abi Qatadah radhiyallahu anhuma an abihi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aswa'un nasi sariqatan alladhi yasraqu salatahu. Qalu ya Rasulullah wa kaifa yasriqu salatahu? Qala la yutimmu ruku'aha wa la sujudaha. Rawahu Tabrani wa Ahmad. Dari Abdullah bin Abi Qatadah radhiyallahu anhu, dari ayahnya berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seburuk-buruk pencuri yaitu seseorang yang mencuri dalam salatnya. Sahabatnya bertanya, ya Rasulullah, bagaimana ia mencuri dalam salat? Beliau menjawab, ia tidak menyempurnakan ruku dan sujudnya, atau sabdanya, ia tidak meluruskan punggungnya ketika ruku dan sujud. Hadis riwayat Ahmad dan Tabrani. Keterangan hadisnya sebagai berikut. Banyak hadis yang maknanya sama dengan hadis di atas. Marilah kita perhatikan bahwa mencuri adalah perbuatan yang hina dan pencuri akan dipandang hina oleh orang-orang. Namun dinyatakan bahwa pencuri yang buruk adalah mereka yang tidak menyempurnakan ruku dan sujudnya dalam sholat. Abu Darda radhiyallahu anhu berkata, pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memandang ke langit lalu bersabda, sekarang hampir terlihat ilmu akan dicabut dari dunia. Sahabat Ziyad radhiyallahu anhu bertanya, bagaimanakah ilmu akan dicabut sedangkan kita masih membaca Al-Quran dan kami pun mengajarkan Al-Quran kepada anak-anak kami, dan kami akan terus melakukan hal itu. Nabi SAW bersabda, wahai Ziyad, saya selalu menganggapmu sebagai orang yang bijak. Kaum Yahudi dan Nasrani juga mengajarkan Taurat dan Injil. Apakah hal itu menjadikan mereka maju? Setelah mendengar hadis tersebut, murid Abu Darda radhiyallahu anhu pergi kepada sahabat lainnya yaitu Ubadah radhiyallahu anhu, lalu membacakan hadis Abu Darda itu kepadanya. Ia berkata, Abu Darda benar. Maukah saya beritahukan kepadamu apakah yang pertama kali akan dicabut dari dunia yang fana ini? Yang pertama kali akan dicabut adalah khusyuk dalam sholat. Kelak engkau akan melihat dalam satu masjid besar tidak ada seorang pun yang khusyuk dalam sholatnya. Uzaifah radhiyallahu anhu yang dikenal sebagai penyimpan rahasia Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, yang pertama kali akan dicabut adalah khusyuk dalam sholat. Diambil dalam kitab Turul Mansur. Dalam sebuah hadis dinyatakan bahwa Allah SWT tidak memperdulikan orang yang tidak menyempurnakan ruku dan sujudnya ketika sholat. Hadis lainnya menyebutkan ada seorang lelaki yang sholat selama 60 tahun tetapi tidak satu pun dari sholatnya diterima oleh Allah SWT karena kadang-kadang dalam sholatnya rukuknya sempurna tetapi sujudnya tidak sempurna, atau sujudnya sempurna tetapi rukuknya tidak sempurna. Syekh Mujaddid Al-Lisani Nawrullah Marqadahu dalam kitabnya menulis tentang pentingnya khusyuk dalam sholat. Ia menegaskan dalam sebagian besar kitabnya, salah satunya adalah dalam kitab ringkasannya bahwa kita wajib memperhatikan masalah tentang merapatkan jari-jari tangan ketika sujud dan merenggangkannya ketika ruku. Secara syariat merapatkan atau merenggangkan jari tangan dalam salat itu tidak ada masalah dan adab-adab ini sepele. Ia menulis bahwa menumpukan pandangan ketika berdiri ke tempat sujud
ketika rukuk ke kaki, ketika sujud ke hidung, dan ketika duduk ke tangan. Semua ini menimbulkan kekhusyuan di dalam sholat. Hal ini mustahab dalam sholat. Jika aturan yang sepele ini saja bermanfaat penting bagi kita, maka bagaimanakah dengan aturan atau sunnah-sunnah penting lainnya yang akan lebih besar manfaatnya kepada kita. Demikianlah apa yang kita dengarkan dari sebuah hadis yang mengingatkan pada kita agar kita senantiasa menyempurnakan ibadah sholat kita. Maka Al-Quran menegaskan ya, aqimus sholah wa atuz zakah al-ayat. Jadi Al-Quran menggunakan kata aqimus sholah, yaitu mendirikan sholat. Mendirikan berarti menegakkan dengan benar apa yang terjadi atau apa yang ada di dalam sholat itu sendiri. Jadi sholatnya agar kita bisa melakukan sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah SWT dan contoh dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallu kama ra'aitumuni usolli, kata Rasulullah. Salatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku salat. Artinya betul-betul kita agar salat kita memberikan satu nilai di hadapan Allah Ta'ala sesuai dengan contoh Rasulullah SAW. Maka salah satunya dalam hadis ini adalah kita meluruskan ya punggung kita ketika rukuk dan sujud. Maka harapannya semakin kita sempurna dalam sholat, maka akan semakin berkualitas ibadah sholat kita. Sehingga dengan kata mendirikan ini maksudnya adalah agar kita bisa mewujudkan setiap perubahan, setiap bacaan ada perubahan di dalam akhlak dan kehidupan kita. Mewujudkan nilai-nilai dalam sholat, baik itu gerakan, bacaan maupun kekhusyuannya kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Itulah makna dari mendirikan sholat. Semoga kita senantiasa menjadi hamba Allah yang senantiasa mendirikan sholat. Allahumma amin ya rabbal alamin. Demikian, dan mari kita tutup bersama dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdi, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.